Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Yeti Lastuti SPD MSE selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farah Berisha Amira dengan NIM 17066241130. Program studi S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis saya yang berjudul Analisis Studi Kasus Pelanggaran Hak Cipta Konflik antara Once Michael dengan Ahmad Dhani. Kasus ini dipilih karena relevan dengan pembelajaran yang saya ikuti, yaitu berkaitan dengan hak cipta. Selain itu, kasus ini juga menggambarkan dinamika permasalahan pelindungan hak cipta dalam industri musik di Indonesia. Industri musik merupakan salah satu sektor kreatif yang rentan terhadap pelanggaran hak cipta. Maka dari itu, hak cipta berperan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pencipta atas ciptaannya, seperti lirik dan lagu, dan memastikan bahwa mereka menerima kompensasi yang sesuai atas penggunaan ciptaannya. Salah satu kasus yang berkaitan dengan hak cipta di industri musik ini adalah Once Michael selaku mantan vokalis Dewa 19 yang telah membawakan lagu-lagu Dewa 19 ke dalam konser pribadinya. Ahmad Dhani tentu saja merasa keberatan karena beberapa karyanya digunakan secara komersial oleh Once tanpa izin yang sah. Atas hal yang terjadi, Ahmad Dhani menggugat Once atas pelanggaran hak cipta. Terdapat isu hukum yang relevan terkait dengan kasus sengketa hak cipta antara Once Michael dan Ahmad Dhani. Pelaksanaan hak ekonomi tanpa izin menjadi fokus utama di sini, di mana Once Michael membawakan lagu-lagu Dewa 19 ke dalam konser pribadinya tanpa persetujuan dari Ahmad Dhani sebagai pemilik hak cipta dan tidak membayarkan royalti atas lagu-lagu yang telah dibawakan. Hal ini melanggar Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 2 yang mewajibkan setiap pihak untuk mendapatkan izin sebelum menggunakan suatu karya secara komersial. Selain itu, terdapat perbedaan pendapat mengenai kewajiban membayar royalti. Once Michael beranggapan bahwa tanggung jawab tersebut berada pada event organizer konser tersebut. Sementara Ahmad Dhani menegaskan bahwa izin tetap harus diberikan olehnya sebagai pemilik hak cipta. Isu ini melibatkan aspek wan prestasi dalam konteks hukum perdata, di mana kegagalan untuk memperoleh izin atau membayar royalti dapat dianggap sebagai pelanggaran kewajiban yang diatur oleh KUH Perdata. Lalu, untuk analisis hukum yang berlaku, Pasal 9 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara jelas menyatakan bahwa setiap penggunaan karya cipta untuk tujuan komersial harus mendapatkan izin dari pemilik hak cipta atau penciptanya. Akan tetapi, Once memiliki alasannya tersendiri karena ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014, yaitu undang-undang yang sama, Pasal 23 Ayat 5 yang berbunyi, setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayarkan imbalan kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif atau disingkat LMK. Tetapi, berdasarkan pernyataan dari Ahmad Dhani sendiri, I.O. yang bertanggung jawab atas lagu-lagu yang dibawakan oleh Once belum membayarkan royalti atas lagu-lagu ciptaannya tersebut. Nah, hal ini bisa disebut sebagai tindakan yang melanggar hukum karena baik Once maupun I.O. tidak memenuhi syarat yang tertuang dalam pasal 23 ayat 5. Lalu, kasus ini memiliki keterkaitan teori dan konsep yang telah dipelajari di kelas. Secara teori, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, pencipta memiliki hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melindungi nama dari pencipta dan integritas karyanya. Dalam konsep ini, Once Michael melanggar hak cipta, yaitu hak ekonomi Ahmad Dhani karena membawakan lagu-lagu Dewa 19 tanpa izin dan tanpa membayarkan royalti. Untuk menjaga hak ekonomi pencipta, maka setiap pengguna karya untuk kepentingan komersial diharuskan memperoleh izin. Untuk tinjauan putusan peradilannya sendiri, kasus yang terjadi antara Ahmad Dhani dan Once Michael diselesaikan secara mediasi. Mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa pihak terduga pelanggar, yaitu Once Michael, tidak akan menyanyikan atau membawakan karya terkait dalam waktu yang ditentukan. Dari segi perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta, hal ini merupakan perwujudan
hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan kebermanfaatan yang merupakan hak eksklusif pencipta, sehingga adanya pembatasan pemakaian atas karya tersebut sesuai dengan ketentuan yang berorientasi pada perlindungan hak cipta bagi pemilik karya. Untuk rekomendasi penyelesaian berdasarkan analisis hukum, pada kasus yang terjadi antara Once Mekel dengan Ahmad Dhani, konflik ini timbul karena adanya perbedaan pandangan antara pencipta dengan pembawa lagu seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, mediasi menjadi salah satu rekomendasi dalam menyelesaikan kasus sengketa yang terjadi. Penyelesaian kasus ini dapat dilakukan dengan alternatif selain mediasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Pasal 25 Ayat 1, peraturan yang ada menyatakan bahwa penyelesaian sengketa hak cipta yang terjadi dapat dilaksanakan melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase dan pengadilan. Argumen yang mendukung rekomendasi ini adalah mediasi menjadi langkah yang disarankan karena menawarkan penyelesaian sengketa secara damai. Selain mediasi, arbitrase juga bisa menjadi alternatif. Arbitrase memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menunjuk seorang arbiter yang memiliki keahlian di bidang hak kekayaan intelektual sehingga penyelesaian dapat dilakukan secara lebih spesifik dan terarah. Tetapi jika penyelesaian melalui mediasi dan arbitrase tidak berhasil, Ahmad Dhani boleh dan berhak mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang ia alami kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Pasal 99 Ayat 1. Untuk kesimpulan dari analisis dari kasus ini membantu kita memahami bahwa industri musik membutuhkan tata kelola dan peraturan yang jelas agar hak-hak pencipta dapat terlindungi. Selain itu, kasus ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi atau arbitrase lebih diutamakan sebelum membawa masalah ini ke ranah litigasi. Permasalahan kasus ini mencerminkan bagaimana penegakan hak cipta tidak hanya terkait dengan aspek hukum, tetapi juga memerlukan koordinasi dan kerjasama antara berbagai pihak untuk menciptakan industri musik yang sehat dan berkelanjutan. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun kekurangan selama pemaparan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.